Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah romansa horor yang berjudul Cinta Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Dian Pure. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan banyak kisah dari Kang Slamet. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Sang Indigo. Clara marah, kata bocah adalah panggilan untuk anak para babu pada zaman dirinya masih hidup dan ia tidak suka dipanggil seperti itu. Rara seketika meminta maaf. Jadi dia ada di sini. Dia di ruang buku-buku. Oh, perpustakaan. Apa yang dia katakan? Sebagian anak indigo bisa mendengar apa yang dikatakan para hantu, tapi mereka tidak bisa mendengar batin orang lain. Jadi Rara hanya mendengar gadis kecil itu berbicara pada Wisnu, tapi ia tidak mendengar bagaimana jawaban laki-laki itu. Seperti mendengar orang sedang menelpon. Dia tidak mau minta maaf. Saya akan memarahi Jus. Orang salah harus minta maaf. Rara memutar bola matanya. Dasar cowok. Katakan pada Jus kalau aku tidak mau memaafkan dia. Rara itu tidak baik. Aduh, saya jadi pusing. Melihat ekspresi Clara yang kebingungan menengahi dua manusia bertengkar ini membuat Rara tertawa. Tingkah polos anak kecil yang sedang marah benar-benar membuat Rara tergelak. Jus, cepat kesini, Rara sudah gila. Dia tertawa sendiri. Jangan panggil dia, Clara. Tapi terlambat, laki-laki itu sudah di sampingnya. Rara langsung memasang muka masam. Wisnu duduk di sampingnya, sedangkan Clara berada di tengah-tengah mereka. Gadis kecil itu mendongak melihat Rara dan Wisnu bergantian. Ia menggeleng heran kenapa manusia yang beranjak dewasa ini justru bertingkah kekanak-kanakan. Jus, cepat katakan maaf. Sorry. Jus, Rara masih tidak suka. Kamu harus bicara lebih panjang. Gue minta maaf. Udah bentak lu tadi di kelas. Gue cuma mau lu gak usah nanggepin surat-surat kayak gitu. Hening sesaat, Rara mencari kepalsuan di nada suaranya. Tapi nihil. Ia lalu menjawab. Iya, gue maafin. Tapi jangan diulangin lagi. Gue paling benci dibentak, apalagi cuma karena hal sepele. Gue juga gak niat mau nanggepin itu surat. Lu sih malah bikin anak-anak sekelas tahu pada heboh kan? Wisnu hanya menatap datar Clara yang cekikikan melihat laki-laki itu kena omel Rara. Iya, sorry. Kalian tidak shake hand. Jus, tangan kamu. Clara bertanya dan keduanya langsung saling pandang. Dan sekarang giliran Rara yang diingatkan Clara untuk membalas uluran tangan itu. Ya akhirnya menurut. Rara dan Wisnu seperti dua bocah yang bertengkar lalu didamaikan oleh bocah kecil lainnya. Sungguh pemandangan yang aneh di taman sekolah menengah. Menyadari betapa lucunya keadaan mereka sekarang membuat Wisnu dan Rara tertawa. Untuk pertama kalinya Rara melihat tawa Wisnu. Lesung pipi itu muncul lagi di wajah tampan laki-laki itu, yang membuat Rara terperangah sekali lagi. Jus, Rara suka kamu tertawa. Saya juga suka. Kamu harus lebih banyak tertawa. Sialan, lagi-lagi Rara lupa ada yang mendengar batinnya berbicara. Seketika ia salah tingkah, begitu juga dengan Wisnu. Mereka langsung terdiam canggung. Sementara itu di kelas, Dila menghadang temannya yang sedang menyapu kertas yang tadi dibuang Wisnu. Ia mengambil dan betapa terkejutnya Dila saat membaca isinya. Beben yang melihat ekspresi Dila langsung merebut kertas itu dan akhirnya mereka membaca isi suratnya bersama-sama. Woi, siapa yang nulis surat ini? Ngaku gak lu? Keluarin buku catatan lu semua, cepat! Berani-beraninya ngancam pakai surat. Cemen! Mereka memeriksa satu persatu buku tulis teman-teman di kelasnya, mencari tulisan siapa yang sama dengan model tulisan di surat itu. Tapi sampai siswa terakhir menunjukkan buku tulisnya, mereka berempat tidak menemukannya. Lantas dari mana mereka tahu tentang kejadian Fadil yang memberikan bingkisan itu pada Rara?
Tidak bisa dibiarkan. Mereka mencurigai cewek-cewek yang pernah memberikan bingkisan-bingkisan itu pada Wisnu dan operasi mereka akan dilakukan pulang sekolah nanti. Pencarian siapa yang menulis surat ancamannya ditunjukkan pada Rara tidak membuahkan hasil. Rara meminta keempat temannya untuk menyudahi pencarian karena ia sendiri sama sekali tidak penasaran dan tidak peduli. Awalnya Dila tidak terima, tapi akhirnya ia menyerah juga. Sudah lebih dari 1 minggu sejak munculnya surat kaleng itu, pemilihan OSIS pun sudah terlaksana. Ketua OSIS baru telah terpilih. Ia berasal dari kelas 11 IPA 1 bernama Rizal Jailani. Dan yang terpilih menjadi wakilnya adalah Wisnu Pradipta, sedangkan Rara menjabat sebagai wakil sekretaris OSIS. Akhir pekan nanti, semua pengurus OSIS baru akan melaksanakan pelatihan kepemimpinan. Mereka akan menginap di sekolah selama 1 hari. Dan sepanjang hari itu mereka akan menerima materi dari pembina OSIS, juga dari para senior. Tentu saja kegiatan-kegiatan itu akan melelahkan. Hanya membayangkannya saja Rara sudah lemas. Suasana sekolah masih tampak sepi karena Rara datang terlalu pagi. Siapa lagi yang membuatnya harus datang pagi kalau bukan kakak laki-lakinya? Nasib orang numpang, setelah 17 tahun ia harus punya kendaraan sendiri, biar tidak perlu naik angkot atau ikut kakaknya yang selalu datang ke kantor terlalu pagi. Samar-samar dari luar kelas terdengar suara Wisnu dan Fadil berjalan semakin dekat. Fadil masuk terlebih dahulu dan menyapanya seperti biasa. Dengan wajah ceria mengajaknya berhai Fevria. Mereka berdua hanya meletakkan tas lalu pergi lagi. 1-2 siswa masuk kelas dan menyapanya. Ia berdecak sebal karena teman-temannya tidak kunjung datang. Coba saja kalau ada PR, pasti mereka datang lebih pagi dari Rara sekarang. Terlihat seseorang celingukan di pintu kelasnya. Sarah, perempuan itu, menanyakan keberadaan Wisnu pada siswa yang duduk di dekat pintu masuk. Tapi siswa itu tidak tahu. Lantas Sarah menitipkan goodie bag kecil yang sepertinya berisi kotak makan. Siswa itu menerimanya sesaat sebelum Sarah pergi. Rara dan Sarah sempat saling pandang namun tidak saling menyapa. Perempuan itu melenggang pergi begitu saja, sedangkan siswa yang dititipi bekal itu menuju meja Wisnu dan meletakkannya di dalam laci. Ia penasaran sebenarnya apa hubungan Sarah dengan Wisnu. Bisa jadi Sarah adalah salah satu di antara siswi sekolah yang sering membawakan Wisnu bekal makan seperti gadis-gadis lainnya. Tapi berdasarkan informasi dari Beben, Fadil menyukai Sarah. Apa ini cinta segitiga? Wah, ia merasa telah memecahkan satu misteri. Tidak bisa dibiarkan, seharusnya Wisnu tahu diri bahwa sahabatnya menaruh rasa pada seseorang yang menyukainya. Seharusnya Wisnu tegas menolak Sarah. Tunggu. Tapi bagaimana kalau Wisnu juga menaruh perasaan yang sama? Sepertinya Wisnu tidak masalah didekati Sarah. Apa Wisnu juga menyukai Sarah? Kalau seperti ini, Fadil harus berhenti berharap. Hanya saja untuk kemungkinan yang terakhir ada rasa enggan untuk dipikirkan Rara. Pagi Rara. Kamu kenapa melamun? Pagi Hina. Hina menepuk-nepuk pundaknya untuk memberikan semangat. Pagi itu Hina bercerita dengan sendirinya bahwa tadi ia mengalami satu insiden di gerbang sekolah. Rara tersenyum mendengar Hina yang tampak antusias. Kak Daniel hampir nabrak aku, Ra. Wajah polos Hina tampak berseri-seri. Rara mendengarkannya dengan seksama. Ketika motornya berhasil berhenti di waktu yang tepat, laki-laki itu langsung meminta maaf kepadanya. Tapi karena terlalu terkejut oleh interaksi Daniel padanya, Hina hanya diam saja. Gadis itu menyesal tidak memberikan respon. Seharusnya ia menanggapi, setidaknya menganggukkan kepala. Sekarang Hina menyesal. Rasanya ingin kembali mengulang kejadian tadi. Apa yang harus aku lakukan, Rara? Rara terhibur melihat sikap salah tingkah gadis pendiam itu. Lucu sebenarnya, Hina ini cantik. Sangat cantik malah. Cara bicaranya lembut dan sopan, tipe kesayangan para mertua. Namun sifat pendiamnya lah yang membuatnya sulit didekati. Oke, mulai sekarang Rara bertekad untuk mengajarinya cara memberikan respon yang baik dan benar pada orang-orang di sekitarnya. Tenang Hina, aku akan membantumu.
Hari Sabtu, hari di mana mereka semua berkumpul di ruang pertemuan dengan atribut seragam dan alat tulis lengkap. Semua peserta harus bersikap sempurna ketika menerima materi, tidak boleh bersandar di bangku dan selalu duduk tegap serta siaga. Benar-benar didikan ala militer. Tentu saja hal ini membuat mereka merasa lelah bukan main. Para pengurus OSIS baru hanya bisa bersantai ketika isoma. Rara duduk di bangku paling depan berderet dengan keenam pengurus inti, yaitu Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, dan Bendahara 2. Mereka juga akan menginap seperti yang pernah dilakukan peserta MOS dulu, hanya saja mereka mendapat tempat yang lebih layak. Tapi semenjak ia sering berinteraksi dengan Nico, beberapa senior tidak berani memperketat aturan untuk Rara. Sedangkan beberapa temannya berkali-kali terkena hukumannya disebabkan kesalahan-kesalahan kecil. Lu lihat Rara kan? Gak ada tuh dia kena hukuman meskipun dia salah. Kan tadi dia sempat ketiduran di tengah-tengah materi. Gumam seseorang saat jadwal makan malam berlangsung. Wisnu yang makan satu meja dengan Rara menatap gadis itu yang mulai memperlambat makannya. Yang memperhatikan ekspresi gadis itu, Rara meletakkan sendoknya lalu mendongak menatapnya. Dan Wisnu bisa melihat satu rencana di mata Rara. Rara sengaja tidak menghabiskan setengah dari makanannya. Aturan kesekian bahwa semua makanan yang mereka ambil tidak boleh tersisa sedikit pun di piring mereka. Sebagai rasa menghargai hal-hal kecil katanya, dan tentu saja hukuman akan diterima bagi si pelanggar. Tapi bukannya dihukum, Rara malah didatangi Nico. Laki-laki itu berdiri di samping meja makan Rara. Kamu sakit? Ayo aku antar ke UKS. Lagi-lagi Rara mendengarkan beberapa orang berbisik di belakangnya. Ia geram. Sudah cukup, ia harus menegaskan sesuatu. Kak, boleh aku ngomong berdua? Nico menegakkan tubuhnya, mengangguk dan membawa Rara mengikutinya ke tempat yang lebih sepi. Beberapa orang melihat kepergian mereka termasuk Daniel dan Sarah. Mereka duduk berdua saling berhadapan di bangku taman sekolah. Rara menarik napas panjang sebelum memberanikan diri menatap tegas mata Nico. Kak, aku mau menegaskan sesuatu. Aku gak ngerti sebenarnya sikap apa yang Kak Nico tunjukin ke aku. Tapi aku ngerasa ada yang beda. Sikap Kak Nico ke aku dan ke yang lain itu bikin mereka mikir yang aneh-aneh. Aneh-aneh gimana maksud kamu? Ya seperti pilih kasih, Kak. Aku gak mau gede rasa tapi ini tuh mengganggu. Mereka iri kenapa aku yang seharusnya dapat hukuman malah dapat perhatian lebih. Aku rasa Kak Nico gak seharusnya bersikap gini. Kita kan bukan siapa-siapa, Kak. Kita bukan siapa-siapa? Kak, jangan bilang Kak Nico. Selama ini kamu anggap aku apa? Jawab, Rara. Kak, kita gak serius pacaran kan? Jadi selama ini kamu gak ngerasa gitu? Selama aku ngajak kamu pulang bareng dan ngobrol bareng itu bukan sesuatu yang kamu anggap istimewa? Kak, maaf. Aku gak pernah mikir kalau Kak Nico serius nembak aku waktu itu. Aku pikir itu cuma sekedar ancaman dan hukuman aja. Aku serius. Aku memperhatikan kamu sejak lihat kamu terlambat di hari pertama. Ya, mungkin kamu menganggap hari di mana aku minta kamu jadi pacar itu hanya main-main. Tapi hanya dari situlah aku bisa lebih dekat dengan kamu. Dari situlah aku bisa melindungi kamu dari hukuman anak-anak. Iya, aku salah menganggap serius permintaanku waktu itu. Tapi please, Ra, aku gak main-main soal perasaan. Kak, maaf. Aku gak bisa. Nico mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Rara, kemudian mengusap wajahnya kasar. Entah apa yang dipikirkan Nico, tapi Rara tahu Nico kecewa. Rara berdiri, semua ini harus segera diakhiri agar tidak ada salah paham lagi. Maaf, Kak. Aku rasa semua udah jelas sekarang. Jadi jangan lagi memperlakukan aku berbeda. Ia berlari ingin segera menghilang dari pandangan Nico. Ia takut melihat Nico dalam keadaan seperti itu.
Ia takut mengecewakan orang, tapi ia lebih takut saat membohongi diri sendiri. Namun sekembalinya Rara ke ruang makan, waktu makan malam sudah habis. Semua berdiri woi! Waktu makan selesai! Semua, periksa piring mereka. Niko masuk ke ruangan dengan suara tegas dan dingin seperti dulu. Sarah berdiri di depan meja Rara. Ia melihat piringnya lalu menatap wajah pemiliknya yang menunduk. Kenapa nggak habis? Kamu dengar saya? Sekarang nadanya meninggi, semua peserta berdiri tegang. Niko hanya menatap datar adegan itu. Rara masih diam, sengaja tidak ingin mengatakan satu patah kata pun. Sarah mengangkat dagu Rara agar melihatnya, sedangkan Rara terpaksa menatap matanya. Budek lu. Lu nggak tahu di luar sana banyak orang yang nggak bisa makan. Sengaja lu buang-buang makanan begini. Jawab. Benar-benar. Sarah berkecak pinggang sembari memijat tengkuknya. Lehernya terasa tegang karena berteriak. Ia menatap Niko. Mau dihukum apa dia? Kurung dia di gudang olahraga sampai materi selesai. Semua orang terkejut, bahkan Sarah sekalipun. Mereka semua tahu tempat seperti apa gudang olahraga itu. Dalam benak semua orang bertanya-tanya, ada apa antara Rara dan Niko? Wisnu memandang wajah pucat Rara, tapi gadis itu hanya diam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Rara merasa ia pantas menerimanya, dirinya sendiri yang meminta agar sikap laki-laki itu adil terhadapnya maupun semua orang. Dan disinilah ia sekarang. Berdiri di depan pintu gudang olahraga, Sarah dan Daniel yang mengantarnya. Gue nggak ngerti apa yang lo lakuin ke Niko, tapi nggak seharusnya Niko keterlaluan gini. Keluh Daniel sembari menghembuskan napas prihatin. Sarah memejamkan matanya sejenak sebelum memberikan ponsel Rara yang sempat mereka rampas selama pemberian materi kepemimpinan. Di sini nggak ada lampu. Pastiin lu nyalain senter terus. Kita akan jemput lu jam 10 begitu materi selesai. Rara tidak menyaut. Ia menerima ponselnya dan melihat jam saat itu menunjukkan pukul 8 malam. Tiba-tiba hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Jantungnya mulai berdetak kencang. Suasana begitu hening karena letak gudang yang jauh dari gedung pertemuan, tempat pemberian materi. Dengan berat hati Daniel membuka pintu kunci, melihat dengan perlahan Rara melangkah masuk. Gadis itu menyalakan senternya dan memperhatikan sekitarnya dengan penerangan yang minim. Daniel tidak tega meninggalkan Rara sendirian. Lo nyimpen nomor kita kan? Hubungi kita kalau ada apa-apa ya. Rara hanya mengangguk sebelum pintu kembali tertutup dan terdengar suara mengunci. Ra, gue tinggal ya. Rara terduduk di pintu bersandar sembari memeluk lututnya. Ia ingin menangis sekarang, tapi ia menyadari pilihannya, sehingga berusaha menekan rasa takut yang menyerangnya. Setidaknya mereka tidak lagi membicarakannya di belakang. Ia sudah melakukan hal yang benar. Dengan menegaskan semuanya agar tidak terjadi salah paham, walaupun ia sendiri merasa bersalah bahwa ternyata selama ini ia telah memberikan harapan untuk Niko. Seharusnya ia melakukan ini sejak awal. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pojok ruangan. Rara seketika mendongak siaga. Ia mengarahkan senternya. Rara sangat tahu dan sangat bisa merasakan bagaimana hawa di ruangan itu selain pengap. Udara dalam gudang olahraga begitu panas dan sesak. Kepalanya terasa terhimpit saking banyaknya penghuni di sana. Rara masih memberanikan diri meskipun keringatnya mulai bercucuran. Ia yakin bisa mengatasi ini sendirian. Rara, Clara, Rara, saya dengar mereka membicarakan kamu. Kamu kenapa ada di sini? Di sini tidak bagus. Di sini banyak sekali, Rara. Kamu harus keluar. Nggak bisa, Clara. Aku harus di sini. Kamu bisa tinggal di tempat lain. Tidak harus di sini. Apa kamu di penjara? Clara bertanya membuat Rara mengerenyit atas pemahamannya. Ya, sepengetahuan Clara, orang yang dikurung itu sama saja di penjara. Seperti para tawanan perang atau para pribumi yang melakukan kesalahan pada saat itu.
Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan, suara tembakan, bahkan ia mendengar beberapa orang membentak menggunakan bahasa Jepang. Dan juga suara orang-orang berhamburan. Sejenak ia memejam, berkonsentrasi pada apa yang didengarnya, dan tampaklah satu peristiwa seperti film lama. Sebuah serangan dari tentara Jepang yang datang tiba-tiba menghancurkan tempat ini di mana dulu adalah tempat orang Belanda berkumpul dan bekerja. Beberapa anak remaja diperkosa dan dibunuh saat itu juga. Begitupun dengan para orang tua, tanpa belas kasihan menebas kepala mereka hingga putus. Darah terlihat mengalir di mana-mana, bahkan terlihat mengalir ke sepatunya. Seketika Rara menjerit ketakutan. Ia merapatkan kakinya yang dipeluknya sambil menutup telinganya untuk menghalau suara-suara tembakan dan jeritan. Rara menutup matanya seerat mungkin. Sayangnya bayangan-bayangan itu malah tampak semakin jelas. Ia merasa sesak. Rara, saya harus pergi. Clara sendiri begitu ketakutan jika berhubungan dengan tentara Jepang. Gadis kecil itu menghilang begitu saja. Itu cuma flashback masa lalu. Tarik napas. Rara mengikuti instingnya, tapi suara-suara itu semakin berisik. Saking ketakutannya, ia menangis panik juga menjerit. Ia berharap ada yang membukakan pintu gudang ini. Ia berdiri menggedor-gedor pintu dengan kalut. Suara jeritan-jeritan itu berubah menjadi tawa. Begitu banyak tawa kuntilanak didengar Rara di belakangnya. Di sisi kirinya dan di atasnya, ia merasakan begitu banyak makhluk dengan beragam bentuk. Mereka semua ada di sana seperti menikmati ketakutan Rara. Tubuhnya merinding tidak terkendali. Tangisannya semakin menjadi dan tubuhnya serasa terhimpit. Nafasnya begitu sesak seperti ada yang mencekik lehernya, membuat Rara kesulitan berteriak. Rara benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan diri dari upaya mereka yang ingin menguasai tubuhnya. Makhluk-makhluk itu semakin ganas. Satu sosok yang paling familiar tiba-tiba menembus pintu dan mengejutkannya yang sudah ketakutan hebat. Si kuntilanak merah itu, tapi yang tampak hanya wajah dan rambut saja. Badannya berada di luar pintu. Melihat kemunculannya yang tiba-tiba tepat di wajahnya membuat Rara terjungkal ke belakang menabrak tumpukan matras. Ia terjatuh. Rara langsung merapatkan dirinya ke matras ketika sosok itu mendekat dengan cara merangkak. Kepalanya berputar 180 derajat. Ia benar-benar menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Ketika punggungnya sudah tertahan dan tidak bisa mundur lagi, sosok itu semakin tertawa menyeramkan. Rara menutup telinganya dan memejamkan mata, menyembunyikan kepalanya di lututnya. Tubuhnya seketika melemah. Saat itu juga ia teringat laki-laki itu. Wisnu mendengar tangisan dan teriakan Rara ketika ia hampir sampai di gudang olahraga. Ia berusaha membuka pintu dengan cekatan dan ketika pintu terbuka, ia memanggil nama Rara. Gadis itu tertunduk, mengungkung dirinya sendiri sambil berjongkok dan menutup kedua telinganya. Badannya gemetar hebat. Isakannya terdengar menyesakan. Ia bergegas menghampiri gadis itu. Ia ikut berjongkok di depannya, sembari memanggil namanya lembut. Wisnu menyentuh lengan Rara dengan hati-hati, takut gadis itu terkejut. Jangan dekati dia atau dia akan aku bawa. Dibawa kemana? Mau kau apakan lagi dia? Mati. Nyawa. Berapa kali saya bilang, pergi dari gadis ini. Kamu pergi, saya pergi. Sosok itu geram sambil tertawa menertawakan usaha Wisnu yang sia-sia. Wisnu mulai marah. Ia kembali fokus untuk mengusir kuntilanak merah ini dari tubuh Rara. Awalnya sosok itu tertawa dan mengeram menolak untuk pergi, tapi dengan beberapa ayat tambahan yang dibacanya, sosok itu menjerit. Kamu lihat, dia harus mati. Keluar brengsek! Wisnu benar-benar murka. Ia berkonsentrasi penuh sambil mengusap punggung Rara beberapa kali untuk mengeluarkan energi negatif itu dari tubuh Rara. Sesaat Rara pingsan, tubuhnya lemas di tangan Wisnu. Hening sejenak, ia memastikan nafas Rara yang mulai teratur.
Bangun, Ra. Suara Wisnu lembut sambil menepuk-nepuk pipi Rara yang basah oleh air mata. Perlahan mata Rara terbuka meski belum sepenuhnya sadar. Ia merasakan Wisnu menopang tubuhnya dengan lengan kirinya, sedangkan tangan kanannya mengusap pipi Rara dengan lembut. Rasanya ia tidak memiliki tenaga lagi, tubuhnya begitu lelah. Bahkan untuk duduk tegap saja terasa berat, seperti menggendong beban puluhan kilo di punggungnya. Namun ia bisa melihat mata sendu lelaki itu. Ada sorot cemas dalam iris hitam kelamnya, dan seketika itu pula tubuhnya menghangat. Wisnu mendekati dirinya agar bisa memangku dan menahan tubuh Rara lebih erat. Udah pergi. Ia mencoba menghapus sinar ketakutan yang tersisa di mata gadis itu. Tubuh Rara perlahan mulai tenang. Saat gadis itu sepenuhnya sadar, ia kembali menangis. Wisnu menyembunyikannya di dalam dadanya, memeluknya begitu erat, mencoba menenangkan syok yang dialami gadis itu. Aku takut. Ada aku. Lihat aku. Ia menjauhkan tubuh lemah Rara agar gadis itu melihatnya, masih dengan tangan kiri yang menyangga pundak Rara. Tapi itu nyata. Itu jelas banget. Hei, coba rasakan. Apa mereka masih ada? Wisnu menyeka air mata gadis itu, menyingkap rambut-rambut yang menempel di wajah cantiknya. Rara terdiam mencoba merasakan aura di sekitarnya. Energi-energi itu benar-benar sudah pergi. Ia seperti berada dalam kungkungan balon raksasa, rasanya senyap dan tenang. Rara kembali menatap Wisnu dan mengangguk setuju. Rara menarik nafas dalam-dalam. Aku capek. Istirahat. Aku di sini. Jangan pergi. Gumam Rara ketika sepenuhnya ia terpejam karena dengan keberadaan Wisnu tidak mungkin ia bisa merasa setenang ini. Sayup-sayup ia merasa tubuhnya melayang di atas tangan kokoh seseorang. Getar langkah itu sedikit menyadarkannya bahwa seseorang itu membawanya entah kemana. Yang ia tahu, ia berada di tangan yang tepat tanpa perlu mengkhawatirkan apapun lagi saat ini. Hingga beberapa orang memanggil namanya dengan panik. Suara-suara ribut itu terdengar menghilang. Rara melihat sosok itu sekali lagi, menyeringai marah. Sosok kuntilanak merah itu memakai seragam SMA persis seperti seragam yang ia pakai. Betapa terkejutnya Rara ketika ia baru sadar bahwa sosok itu adalah sosok yang pernah ditemuinya di tangga saat jurit malam. Di sisi lain, ia melihat Wisnu di belakang sosok itu terdiam dengan wajah datarnya menatap Rara. Pergi, jangan di situ. Rara kebingungan. Sosok itu tertawa saat berbicara dengan Rara. Dia akan ikut denganku. Rara menggeleng. Tidak, Wisnu tidak boleh pergi. Wisnu tidak boleh mengikuti sosok itu. Rara membuka matanya. Ia terbangun. Matanya mencari laki-laki itu, tapi bukan Wisnu yang dilihatnya, melainkan sosok hantu lain memakai baju seperti perawat. Warnanya tampak usang meskipun bersih tanpa noda. Are you okay? Hantu itu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sikapnya persis seperti para perawat terlatih. Rara bingung. Ia mundur hingga merasakan besi ranjang di punggungnya. Ia melihat sekitarnya dan ia menyadari sedang berada di UKS. Dia pergi sebentar, tidak perlu takut. Aku diminta menjagamu. Siapa kamu? My name is Grit Subrek. Aku ditugaskan PBB untuk membantu tim medis di Hindia Belanda. Sosok itu tersenyum padanya, senyum yang mendamaikan. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Wisnu, minum. Rara menerima botol mineralnya dan meminumnya hingga tandas. Wisnu lantas melihat ke arah Grit. Thanks, Grit. You're welcome, dear. You'll be safe here. Dia perawat. Wisnu mengangguk. Grit adalah tim medis yang dikirim PBB ketika Perang Dunia Kedua. Ia mendapatkan tugas di Indonesia kala itu disebut Hindia Belanda. Namun ketika Jepang masuk dan mengambil alih kekuasaan,
Ia terjebak. Bagi sebagian tentara Jepang yang tidak mengerti bahasa asing, Grit dianggap bagian dari orang Belanda. Meskipun ia berusaha menunjukkan identitasnya yang merupakan kewarganegaraan Swiss dan ia berakhir dibunuh. Grit begitu baik, ia menjaga siswa-siswi yang sakit di sini termasuk dirinya. Auranya begitu menenangkan. Itulah kenapa ia merasa aman ketika berada di UKS. Better. Rara mengangguk. Ia hendak turun dari ranjang namun dicekal Wisnu. Mau kemana? Balik ke ruang pertemuan. Mau tidur. Lu udah dapet izin buat tidur di sini. Gue gak mau sendirian, Nu. Untuk saat ini ia harus melihat keberadaan manusia dalam radius jangkauannya. Traumanya masih belum pulih, ketakutan itu masih ada. Ada gue. Lu mau nemenin gue? Laki-laki itu langsung menyingkap tirai pembatas dan merebahkan dirinya di ranjang samping Rara yang hanya dipisahkan oleh nakas. Melihat Wisnu yang menutup matanya dengan lengan membuat Rara kembali berbaring. Memasang selimutnya dan berbaring miring agar bisa melihat Wisnu. Nu. Rara sedikit ragu, ada jeda panjang yang membuat suasana begitu hening. Ia memperhatikan napas Wisnu yang teratur. Tadi gue mimpi sosok kuntilanak merah itu ternyata murid sekolah ini. Gue gak tahu motivasinya apa ganggu kita, tapi gue lihat lu ikut dia, Nu. Gue gak mau lu ikut dia. Wisnu, makasih ya. Rara tersenyum melihat laki-laki itu di sisinya. Terima kasih sudah berlari membuka pintu gerbang. Terima kasih sudah melindunginya. Dan terima kasih selalu ada untuknya. Bunda! Sesampainya di rumah, bukannya langsung ke kamar, ia berlari mencari Bunda di setiap ruangan. Bunda yang keluar dari dapur menegur Sarah. Apa sih kakak? Dateng-dateng kok lari-larian gitu? Dinda bangun ntar. Sarah langsung menutup mulutnya sambil melirik kamar adiknya yang paling kecil. Ia menyeret Bunda ke meja makan. Bunda tahu nggak? Nunu, Bu Nunu. Nunu kenapa? Nunu beneran suka sama tuh cewek, Bun. Hah? Siapa? Cewek yang waktu itu dianterin. Gimana ceritanya? Jadi gini, Bun. Wisnu melihat Clara dari jauh. Gadis itu meneriakkan nama Jus berkali-kali. Sejak itu ia tahu bahwa dirinya mirip dengan kakak laki-laki kecil berbaju kuning itu. Wisnu tahu bahwa saat ini Clara sedang memanggilnya. Ketika Clara berada di hadapannya, Clara memberikan gambaran yang ia rasakan kepada Jus tanpa mengatakan apapun. Sontak ia langsung berlari meninggalkan pembina yang memberikan materi di ruang pertemuan. Ia mencari keberadaan kakaknya, menerobos lapangan upacara agar lebih cepat menuju ruang OSIS. Sesampainya di ruang OSIS, ia berteriak memanggil Sarah, tapi beberapa anggota OSIS tidak melihat keberadaan Sarah di sana. Ia mengelilingi kantor-kantor tapi tidak sekalipun melihat kakaknya. Lantas ia meminta Clara mencari Sarah. Beberapa saat Clara menghilang dan kembali memberitahunya bahwa Sarah ada di depan koperasi siswa. Wisnu kembali berlari hingga akhirnya melihat Sarah sedang berbincang dengan beberapa anggota senior lainnya. Dengan napas tersengal, ia berhenti di depan Sarah yang menatapnya aneh. "Kak!" Apa? "Kunci!" Wisnu menengadahkan tangan membuat Sarah semakin bingung. "Kunci ruang olahraga!" Sarah yang melihat kepanikan di mata Wisnu langsung menyeretnya menjauh dari para senior yang juga menatap Wisnu penuh tanya. "Kuncinya ada di Daniel, buat apa? Lu mau ngeluarin Rara dari sana? Jangan gila ya, Niko bisa ngamuk." "Ambilin kuncinya sekarang." "Enggak, Kak, please." Mata Wisnu berubah sendu. Untuk pertama kalinya Sarah terkejut melihat Wisnu memohon. Sedikit terperangah karena Rara bisa mempengaruhi adiknya yang tidak pernah peduli tentang orang lain menjadi sepeduli ini. "Kenapa?" "Dia bisa lihat. Dia juga punya kemampuan itu." Sarah terkesiap. "Rara indigo, gudang olahraga." Seketika itu Sarah langsung menuju ruang OSIS mencari keberadaan Daniel. Melihatnya tertidur di pojokan, ia menarik laki-laki itu sampai terbangun.
Dengan kesal Daniel berteriak. Sarah sigap menutup mulut Daniel dan menyeretnya keluar dari ruangan. Kunci gudang olahraga tadi di mana? Buat apa? Gak usah banyak tanya, sini buruan. Daniel mengeluarkan kuncinya dari saku celana. Sarah langsung merebutnya dan melemparkannya ke Wisnu yang berdiri di samping ruang OSIS. Setelah menangkap kunci dengan sempurna, Wisnu berlari begitu kencang. Kenapa lu kasih ke Wisnu? Bukan urusan lu. Kalau Niko tahu, gue gak ikut-ikutannya. Daniel menguap dengan cueknya kembali ke dalam ruangan OSIS untuk melanjutkan tidurnya, sedangkan Sarah tersenyum senang. Sepulangnya besok, ia harus menceritakannya ke Bunda. Ya ampun, serius itu Nunu begitu? Lain kali ajak Rara ke sini ya kak. Kok jadi kakak yang bawa ke sini sih? Nunu lah. Emang dia mau ngenalin Rara ke Bunda? Tiba-tiba sosok yang diceritakan lewat dengan datarnya. Aku denger ya. Sedangkan Sarah dan bundanya meliriknya sambil tersenyum menggoda. Peristiwa pingsannya Rara di gudang olahraga sempat terdengar oleh teman-temannya. Dan hal itu membuat mereka semua bereaksi keras, mulai dari kemurkaannya terhadap Niko mendukung keputusan Rara yang meminta Niko tidak lagi menganggapnya pacar, sampai kehebohan mereka mendengar Wisnulah yang menyelamatkannya. Untungnya gosip yang beredar hanya sebatas ia pingsan karena sakit, karena memang keesokan harinya Rara tidak masuk sekolah selama 3 hari. Ia mengalami demam efek gangguan makhluk tersebut. Kini setiap ia lewat di depan gerombolan para siswa-siswi, banyak yang kembali berbisik, bahkan ada yang terang-terangan sengaja menyindir sikapnya. Beragam pro dan kontra yang diterimanya setelah peristiwa itu terjadi. Sekolahnya kini memiliki 3 kubu. Kubu Niko berisi cewek-cewek yang terang-terangan menolak Rara, kubu Wisnu yang juga menolak fakta bahwa Wisnu yang menolongnya, dan kubu Rara di mana semua isinya adalah para cowok yang membela Rara, apapun yang gadis itu lakukan. Ia sendiri tidak percaya ia bisa membuat kehebohan untuk kesekian kalinya. Beruntung ia memiliki teman seperti Dila, Puput, Hina, dan Beben yang selalu menjadi singa garang ketika fans Niko dan fans Wisnu sengaja menunjukkan ketidaksukaannya pada Rara. Sedangkan duo moron itu, mereka adalah tim kompor yang suka membuat situasi menjadi semakin rusuh jika itu berhubungan dengan dirinya dan Wisnu. Rara berusaha mengabaikan semua hal yang mengganggunya dengan menyibukkan diri di organisasi. Kesibukannya membantunya bisa menghindari penatnya menghadapi orang-orang yang seharusnya tidak terlibat dalam urusannya. Dan menjadi pengurus OSIS menyita lebih banyak waktu Rara di ruang OSIS, tempat fotokopi, serta ruang pembina. Dalam rangka mengisi waktu setelah ujian semester, OSIS mengadakan kelas meeting yang akan diadakan 2 minggu lagi. Ada beberapa cabang olahraga yang diperlombakan antar kelas, di antaranya adalah lomba futsal, lomba basket, lomba lari estafet, dan lomba voli. Halo Ra, lo di mana? Luciana, kakak kelasnya yang menjabat sebagai sekretaris OSIS, menghubunginya. Ini kak lagi di tempat fotokopi, masih antri bentar ya. Oh ya udah, habis itu lu langsung cetak brosur ya, yang tadi gue kirim via email ya. Gue masih di ruang pembina sama Rizal. Lu sendiri dulu gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Memang inilah tanggung jawabnya. Lembaran-lembaran yang ia copy disusunnya dengan rapi sebelum kembali ke ruang OSIS. Ia bergegas, mengingat ada beberapa berkas lagi yang perlu ia print. Namun ketika ia mengambil jalan pintas dengan menerobos belakang kelas 11, seseorang sengaja menabraknya dan membuat lembaran-lembaran yang sudah tersusun sesuai urutannya itu bercecer di lantai. Sepatu cantik dengan kaki jenjang tampak berdiri di depannya ketika ia memungut berkasnya yang terjatuh. Rara mendongak. Jenny, Rara geram di dalam hati. Gak minta maaf lu? Bukan gue yang nabrak. Sombong banget lu ya. Pantes lu bikin Kak Niko patah hati. Cewek kayak lu emang gak pantas buat dia. Lihat gue, lu itu udah nyakitin orang yang paling gue hargai, dan gue gak terima. Bawa dia. Jenny menyuruh kedua cewek yang ada di belakangnya untuk membawa Rara, namun sekuat tenaga Rara menolak. Lepasin, gue gak segan-segan nyakitin ya. Bukan main.
Berani juga lu ngancem gue. Dari belakang, Jenny menarik rambut Rara yang dikuncir kuda, sedangkan tangannya masih dipiting kedua teman Jenny. Gak usah banyak tingkah lu di sekolah ini. 3 lawan 1, tidak adil bagi Rara. Terang saja ia hanya bisa berontak. Cengkeraman di kedua tangannya terasa perih karena kuku-kuku yang menancap. Ia mencoba menendang mereka, namun tarikan di rambutnya membuatnya terbanting ke belakang. Rara menendang salah satu di antaranya. Ia sudah bilang tidak akan segan-segan balas menyakiti, tapi efeknya penganiayaan itu malah lebih gila lagi. Brengsek lu. Jenny mengguyur air isotonik miliknya hingga membuat rambut Rara serta baju Rara basah. Berhenti lo semua! Suara bentakan membuat Rara terdiam. Kesempatan itu digunakan Rara untuk menghempaskan mereka dari kuncian di tangannya. Rara ikut menoleh pada suara itu. Kaniko, lu bertiga tunggu panggilan dari guru BK setelah ini. Niko memamerkan ponselnya seolah sudah menyimpan bukti di sana. Jenny dan kedua temannya gelagapan karena tertangkap basah, tapi mereka tetap memasang wajah tenang. kita cuma ngasih pelajaran sama orang yang gak tahu diri, Kak. Gue juga bisa ngasih pelajaran buat orang yang suka keroyokan, apalagi mereka cewek. Jenny merasa terancam. Ia menyenggol kedua temannya untuk segera pergi. Ketika ketiga cewek barbar itu pergi, Niko menatap Rara, memastikan kondisi Rara sejenak sebelum menghembuskan nafas putus asa. Ia lantas memungut kertas-kertas yang beberapa sudah kusut karena terinjak-injak. Rara merapikan rambut dan seragamnya sebelum ia berjongkok. Makasih, Kak. Gumam Rara pelan. Ia masih merasa takut bertemu Niko, apalagi dalam keadaan seperti ini. Terakhir mereka berkomunikasi adalah malam ketika Rara menegaskan bahwa dirinya bukanlah pacar Niko. Setelahnya ia menghindari Niko sebisa mungkin. Laki-laki itu hanya diam. Ia masih memungut kertas-kertas itu sampai lembaran terakhir, lalu menarik tangan Rara dan meletakkannya di sana. Niko menatap Rara dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya, masih dengan tangan menggenggam pergelangan Rara. Bisa nggak sih lu nggak bikin khawatir orang? Niko memperhatikan pergelangannya yang berdarah berbentuk cakaran di beberapa tempat. Ia menarik Rara untuk ikut dengannya. Obatin dulu tangan lu. Rara ingin menolak, tapi lengannya sudah diseret laki-laki itu. Beberapa pasang mata melihat mereka berdua melintas. Sesampai di UKS, Niko menyuruhnya duduk di bangkar, sedangkan ia mencari alkohol dan plester. Kak, gue bisa sendiri. Rara meminta plesternya, namun ditepis Niko. Laki-laki itu menarik tangannya lagi, menghadapkan pergelangan tangan gadis itu agar terlihat. Niko membersihkan dulu luka Rara menggunakan alkohol sebelum diplester. Rara menunduk terdiam, menahan sedikit rasa perih di pergelangan tangannya. Hening sesaat sampai plesternya terpasang sempurna di beberapa tempat. Lu sadar gak? Berapa kali lu masuk UKS gara-gara gue? Benar. Ia mencoba mengingat. Pertama karena ia kelelahan dihukum hingga membuat sakit perutnya semakin parah. Kedua karena ia dikurung di gudang olahraga. Ketiga sekarang karena dicakar orang-orang yang membenci tindakannya terhadap Niko. Gue gak ngerti kenapa lu bisa jadi sasaran empuk mereka. Terlepas dari perasaan gue ke lu, gue jadiin lu pacar dulu supaya gak ada yang berani jahatin lu semena-mena. Sekarang apa? Lu malah dibully gara-gara gue. Malam itu lu pingsan di gudang olahraga juga gara-gara gue. Gue bingung. Gue harus melakukan apa biar lu baik-baik aja. Hatinya terasa tercubit mendengar kalimat Niko. Niko ingin melindunginya, tapi justru karena itu ia tersiksa. Tapi seharusnya Niko tidak perlu memikirkan dirinya sampai sejauh ini. Kak, gue bisa ngatasi semuanya. Gue tahu perasaan gue cuma sepihak. Gue tahu, Ra. Dan biarkan itu jadi urusan gue. Tapi buat ngelindungin lu, apa gue gak punya kesempatan itu? Maaf. Beberapa kali gue bikin lu sakit. Kak, kita bisa jadi teman baik. Niko menatap Rara lurus-lurus kemudian tersenyum. Kita bisa jadi teman baik. Makasih ya, Kak, udah mau jagain gue.
Niko menatap uluran tangan itu dan membalasnya. Rara kembali ke ruang OSIS dalam keadaan yang jauh lebih baik. Rambutnya kembali tertata rapi dan seragamnya sudah mengering meskipun terlihat bekas noda di sana. Kak Lucy, sorry ya, tadi ada urusan. Lucy juga melihat adegan penyeretan yang dilakukan seniornya itu pada Rara. Ia hanya tersenyum mengangguk sambil menerima lembaran-lembaran yang diberikan Rara. Kak, tadi ada yang perlu di print ya. Sini biar gue print. Udah gue print, Ra, tenang. Udah beres semua. Rara merasa tidak enak yang meminta maaf sekali lagi pada Lucy dan 5 orang yang ada di sana termasuk Wisnu. Laki-laki itu memasang wajah dinginnya. Kalau mau pacaran setelah tugas lu selesai, biar gak nyusahin orang. Maksud lu, siapa yang pacaran? Rara mengerenyit heran dengan sikap Wisnu kepadanya. Ada kalanya laki-laki itu benar-benar membuatnya nyaman, ada kalanya pula ia membuatnya jengkel. Ia tidak suka dituduh seenaknya, apalagi jika keluar dari mulut pedas Wisnu. Tanpa mau menjawab dan mendebat Rara, Wisnu bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruangan. Rara hanya bisa mendengus kesal melihat kepergian Wisnu. Tadi kita lihat lu diseret-seret sama Kak Niko. Melihat penampilan lu yang berantakan, sebenarnya Wisnu mau nyegat kalian. Tapi gue tahan, mungkin lu butuh waktu buat nyelesain urusan lu sama Niko. Gak usah dimasukin hati. Wisnu cuma khawatir sama lu. Lu gak apa-apa kan? Kenapa seragam lu kotor gitu? Gak apa-apa, Kak. Ia enggan bercerita karena atensinya tertuju sepenuhnya pada satu laki-laki yang tiba-tiba bersikap dingin kepadanya. Udah yuk, balik ke kelas. Istirahat udah mau selesai. Ntar pulang sekolah ngumpul lagi ya. Sebenarnya kembali ke kelas bukan hal yang diinginkan Rara. Kalau bisa ia ingin tetap berada di ruang OSIS sampai pulang sekolah tiba. Ia tidak mau bertemu dengan Wisnu. Kekesalannya masih ada jika laki-laki itu memang mengkhawatirkannya. Seharusnya bukan begitu cara bicaranya. Namun sayangnya langkahnya malah menuju pintu kelas di mana laki-laki itu bersandar di kusen menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Apalagi sekarang. Rara melengos masuk mengabaikan tatapan Wisnu, tapi tangannya dicekal saat ia hampir sampai di bangkunya. Sorry lu bilang. Gue gak ngerti ya, Nu. Sikap lu tuh aneh. Sebentar marah, sebentar minta maaf. Lu kalau gak tahu apa-apa tuh nanya, bukan nuduh. Lepas gak? Mata Rara mengerenyit menahan perih saat menyorot pada cekalan Wisnu di pergelangan tangannya. Tapi Wisnu malah fokus pada beberapa luka di tangan Rara. Ia membolak-balik tangan gadis itu dan menghitung ada 3 plester di tangan kanan dan 2 di tangan kiri. Lalu beralih ke wajahnya. Siapa yang bikin lu begini? Niko? Tuh kan lu nuduh lagi. Gue nggak nuduh, gue nanya. Ini alasannya lu diseret dia. Kalau iya kenapa? Urusannya sama lo apa? Keduanya seolah berlomba meninggikan suara dan melotot. Ini yang ia butuhkan, jawaban dari pertanyaannya. Ia menunggu kata-kata yang keluar dari mulut Wisnu. Namun bunyi bel masuk membuat mereka terdiam saling melempar tatapan tajam. Fadil menepuk pundak Wisnu agar kembali ke bangkunya karena guru sudah dalam perjalanan menuju kelas. Dengan wajah keras, Wisnu melepas cengkeramannya di tangan Rara dan kembali duduk di bangkunya. Fadil mengendikkan bahunya saat Dilam memberikan kode bertanya padanya. Rara menghembuskan nafas kesal. Ia mengeluarkan buku-bukunya dengan kasar yang tidak luput dari perhatian teman-temannya. Tak lama berselang, Clara masuk ke kelas mereka. Ia berdiri di samping Rara. Rara menyadari itu, tapi matanya tetap memandang guru yang menjelaskan rumus fisika di papan tulis. Rara, saya dengar ada orang jahat. Kamu tidak apa-apa. Batin Rara menjawab dan meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Tak lupa ia berterima kasih pada gadis kecil itu karena sudah mengkhawatirkannya. Sedangkan Wisnu menyimak kesimpulan dalam benak Clara ketika gadis kecil itu berkomunikasi dengan Rara. Kini ia tahu dari mana luka gadis itu didapat. Tapi Rara dan Wisnu terkejut ketika Clara menjelaskan kalau ia tadi mendengar rencana Jenny untuk mencelakai Rara lagi sepulang sekolah. Rara langsung menunduk, membenturkan jidatnya ke meja. Tidak ada habisnya ia kena sial.
Bahkan bukan hanya dari hantu, ia juga dicelakai oleh manusia. Ia berdecih, terkadang manusia bisa lebih mengerikan dari setan. Nanti saya akan datang lagi. Kamu harus jaga Rara, Jus. Rara paham dengan siapa Clara berbicara sekarang. Gadis kecil itu lalu melangkah pergi. Ia menyandarkan tubuhnya ke punggung kursi. Rasanya berat sekali melewati semester pertama di sekolahnya. Sekolah mulai sepi karena memang bel pulang sekolahnya sudah berbunyi sejak tadi siang. Ia harus menyelesaikan tugas-tugas OSISnya dulu bersama pengurus lainnya hingga sore menjelang. Rara mulai menggerutu, makhluk-makhluk tak kasat mata itu mulai berseliweran. Senja yang gelap adalah waktu yang tepat untuk mereka beraktivitas, namun biasanya ketika azan maghrib berkumandang, mereka akan berlari tunggang langgang. Itulah kenapa kita harus menutup pintu dan membawa bayi masuk rumah sebelum maghrib. Suara klakson motor Rizal mengejutkannya. Pulang sama siapa, Ra? Rizal juga membonceng Lucy membuka kaca helmnya. Oh, nunggu angkot lewat. Jam segini mana ada angkot lewat, Ra? Pesen taksi online aja. Jangan naik kendaraan umum, udah mau malam nih. Tunggu bentar. Anak-anak banyak yang bawa motor kok. Nah, sama Wisnu aja tuh. Nu. Gak usah, Kak. Ini mau telepon Mas Anggara aja. Mereka berdua masih belum berdamai. Rasanya enggan jika Rara harus merepotkan Wisnu saat nada sambung kakaknya berdering. Rara mendengar Rizal meminta Wisnu untuk memberinya tumpangan. Nu, tolong antarin Rara pulang dong. Bukannya kantor kakak lu jauh? Mau sampai maghrib lu di sini? Tanya Lucy saat telepon Rara tidak kunjung diangkat. Beberapa pengurus OSIS lainnya mulai keluar gerbang sembari menyapa mereka. Wisnu memberikan helm Fadil yang sudah pulang sejak siang dengan menumpang mobil Surya karena tidak mau menunggu kegiatan Wisnu hingga sore. Sedangkan Rara masih bergeming mendengarkan nada sambung. Ya udah kita duluan ya. Rizal menstarter motornya kemudian melaju meninggalkan mereka berdua. Rara melambaikan tangannya pada Lucy. Decakan kesal karena panggilannya tidak segera dijawab membuatnya mematikan nada sambung. Melihat Rara yang tidak kunjung menerima helmnya, Wisnu menarik helmnya kembali. Gak mau? Ya udah. Laki-laki itu menyampirkan helmnya di stang motor lalu menyalakan mesinnya. Tanpa menoleh, motor lelaki itu melaju meninggalkannya. Sekarang tinggal dirinya sendiri di gerbang sekolah. Kegelisahan merayapinya. Ia menghadap ke kiri di mana jalur angkot datang. Sebaiknya ia memesan taksi online, mengindahkan peringatan Rizal tadi. Ia segera membuka aplikasi sembari melangkah ke tepi jalan beraspal. Tanpa Rara sadari, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi berjalan terlalu menepi hingga hampir menyerempetnya. Membuat Rara terkejut dan terjungkal. Ia menyaga dirinya dengan telapak tangan dan lutut agar tubuhnya tidak terjerembab. Namun hasilnya justru lututnya tergores dan berdarah cukup banyak. Perih di kedua telapak tangannya akibat gesekan kerikil kecil semakin menambah luka di tubuhnya. Ia menggerutu ketika mobil berwarna merah itu meninggalkannya. Tapi belum sampai menjauh, mobil itu berhenti mendadak, bahkan membanting setir dan hampir menabrak pohon. Hal itu disebabkan motor Wisnu dengan kecepatan tinggi pula berjalan melawan arah untuk mencegat mobil itu. Alhasil, motornya jatuh tepat di depan mobil ugal-ugalan itu. Si sopir keluar sembari memaki si pengendara motor. Rara terkejut melihat Jenny dan kawan-kawannya lah yang keluar dari mobil itu. Wisnu berdiri, ia tidak apa-apa, helmnya hanya sedikit terantuk aspal ketika motornya terseret. Gila lu ya! Dengan santai, Wisnu melepas helm full face-nya dan mereka bertiga terkejut siapa yang melakukan aksi berbahaya itu. Wisnu bangkit mendekati Jenny, menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Jenny yang terjepit di antara kap dan tubuh Wisnu mundur perlahan. Lu udah pernah dengar gue Indigo? Jenny bergeming mengerjap melirik kedua temannya yang juga mundur perlahan. Lu juga pasti pernah dengar gue bisa tahu rencana orang-orang jahat kayak lu. CCTV udah ngerekam siapa yang hampir mencelakai salah satu siswinya. Seketika Jenny dan teman-temannya membelalak karena tanpa sadar ia sudah menunjukkan wajahnya ke CCTV. Sekali lagi gue dengar lu punya rencana mencelakai orang, lu akan berhadapan sama gue.
Gue nggak sengaja. Kita lihat apa yang terjadi besok. Satu lagi, di dalam mobil itu ada pocong. Jadi hati-hati kalau sendirian. Saat itu pula Jenny membelalak dan kedua temannya rebutan untuk duduk di depan. Alhasil mereka pangku-pangkuan di jok depan. Wisnu masih berdiri di tempatnya. Saat mobil Jenny berjalan, tampaklah Rara yang juga berdiri menyaksikan adegan itu. Wisnu memandang Rara, mata gadis itu sedikit membelalak. Dalam keheningan mereka hanya terdiam di tempat masing-masing, seolah saling berkomunikasi hanya dari sorot mata. Wisnu lah yang lebih dulu berpaling. Ia menarik motornya dan memeriksa apakah ada yang lecet. Setelah memastikan lecetnya tidak parah, ia berdiri lalu memberikan helm Fadil yang sempat menggelinding beberapa meter untuk ia berikan pada Rara. Ayo pulang. Rara menerima helm itu. Ia berjalan tertatih menuju boncengan motor Wisnu. Tanpa sadar, lelaki itu mengerenyit menyaksikan luka di lutut Rara. Sepanjang perjalanan mereka hanya membisu, tidak ada satu percakapan pun yang terucap. Rara bingung mau memulai obrolan dari mana, sedangkan Wisnu memang tidak banyak bicara. Tapi bukannya langsung ke rumah, Wisnu malah berhenti di minimarket. Ia menyuruh Rara menunggu di tempat duduk yang disediakan di depan minimarket. Lelaki itu masuk sebentar kemudian keluar membawa bungkusan. Ia mengeluarkan kasa, plester, obat merah, dan tisu basah antiseptik. Rara heran melihat Wisnu yang justru melepas jaketnya untuk menyampirkannya di atas pangkuan Rara, menutupi sebagian lutut dan pahanya. Laki-laki itu kemudian berlutut di hadapannya. Mau apa lu? Rara merapatkan pahanya canggung, tapi Rara tahu laki-laki itu hanya fokus pada lukanya. Wisnu mengambil tisu basah antiseptik. Terdengar desisan dari mulut Rara ketika dengan hati-hati laki-laki itu membersihkan pasir di sekitar lukanya sebelum membalurkan obat merah. Gue minta maaf soal tadi siang. Wisnu merekatkan kasa dengan plester. Ia mendongak memperhatikan Rara yang masih belum bereaksi. Gadis itu kemudian berdecak. Lain kali nggak usah pakai acara nabrakin diri segala. Kayak lu punya stok nyawa aja. Gue tahu apa yang gue lakuin. Tapi lu nggak tahu kan kapan lu tiba-tiba koit? Gimana kalau mobil Jenny nggak berhenti? Gimana kalau lu beneran ketabrak? Laki-laki itu hanya tersenyum tipis, sangat tipis sampai Rara ragu apakah Wisnu benar tersenyum. Pulang. Lo denger gue nggak sih? Gemuruh suara dukungan siswa-siswi SMA Bina Bangsa begitu riuh terdengar di lapangan sekolah. Suara-suara itu didominasi kaum perempuan. Kenapa bisa didominasi kaum perempuan? Karena saat ini tengah berlangsung pertandingan final futsal antara 10 MIPA 5 melawan 12 MIPA 2. Persaingan ketat antara fans Wisnu dan fans Niko. Tentu saja Rara tidak mau ketinggalan mendukung kelasnya. Ia berlari dari ruang OSIS menuju lapangan di mana teman-temannya sudah berkumpul dan melambai pada Rara agar segera duduk di antara mereka. Namun belum sampai ia berada di tribun tempat teman-temannya berkumpul, langkahnya terhenti saat Niko menghadangnya dan Rara hampir saja menabraknya. Kan Niko? Hai. Beberapa fans lelaki itu terdengar berseru tidak terima. Rara balas tersenyum canggung saat mata melotot pendukung 12 MIPA 2 menatapnya. Kan Niko ikut main juga kan? Jangan nangis ya kalau kalah. Candaan Rara menutupi rasa gugupnya mengingat fans Niko yang ternyata begitu banyak membuatnya menciut. Sudah cukup ia pernah luka-luka karena berurusan dengan fans lelaki itu. Ia tidak mau terjadi salah paham lagi. Kalau sampai gue menang lawan kelas lu harus kencan sama gue. Kok gitu? Ini mah pemaksaan. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kak. Tim gue keren banget. Oke, kita lihat nanti. Jangan mangkir lu ya. Kalau gue menang, kita jalan. Just a friend, Ra. Sebelum gue lulus. Come on. Gue cuma mau ngajak lu makan di Gading Festival. Gak jauh kan dari rumah lu? Ra, gue... Oke. Senyum Niko seketika mengambang. Deal.
Niko mengulurkan kelingkingnya. Rara tertawa ketika ikut mengulurkan kelingkingnya. Siapin diri lu, Ra. Kelas gue yang bakal menang. Yuis kak.